Atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan jenis-jenis EV berdasarkan cara penginjeksiannya. Yang pertama adalah throttle body injection atau yang bisa disebut dengan single point fuel injection. Pada sistem ini hanya terdapat satu fuel injektor. Satu fuel injektor ini memenuhi kebutuhan bensin beberapa silinder. Injektor terletak atau diposisikan sebelum saluran hisap atau di atas katup throttle. Prinsip kerja dari single point fuel injection yaitu injektor berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masing-masing kebutuhan silinder sekaligus. Lalu yang kedua adalah fourth injection atau yang bisa disebut dengan multi point fuel injection. Pada sistem ini terdapat 4 injektor dan 4 silinder. Biasanya di masing silinder terdapat injektor. Kelebihan dari multi point fuel injection dibandingkan single point fuel injection yaitu pertama adalah distribusi campuran bahan bakar lebih seragam di masing-masing silinder. Yang kedua adalah responnya lebih cepat terhadap perubahan katup throttle. Yang ketiga adalah campuran bahan bakarnya lebih akurat untuk diinjeksikan ke masing-masing silinder. Dengan performance mesin menjadi lebih baik, emisi gas pun menjadi berkurang, dan campuran bahan bakar pun lebih berakurat. Sebaliknya, single point fuel injection konstruksinya lebih sederhana. Campuran bahan bakarnya pun tidak merata karena distribusi campuran bahan bakarnya dipengaruhi oleh desain saluran hisap. Yang ketiga adalah gasoline fuel injection. Yang ini sistemnya adalah penginjeksian bahan bakar langsung ke ruang bahan bakar. Lalu jenis-jenis EV berdasarkan pengukuran jumlah udara. Yang pertama adalah DEV atau yang bisa disebut dengan D-Jetronic. Ini adalah sistem pengukuran jumlah udara berdasarkan besarnya kevakuman. Ini komputer mendapatkan input jumlah udara ke intake air chamber dari sensor yang dipasangkan di intake manifold. Input ini dijadikan dasar atau acuan selain input perputaran mesin. Lalu yang kedua adalah LEV atau yang bisa disebut dengan L-Jetronic. Ini sistem mengukur jumlah udara berdasarkan kecepatan aliran udara. Biasanya pada sistem ini terdapat airflow meter. Komputer mendapatkan input jumlah udara ke intake air chamber dari sensor-sensor yang dipasangkan di intake manifold. Input ini dijadikan dasar sebagai acuan selain input perputaran mesin. Yang ketiga adalah KEV atau yang bisa disebut dengan K-Jetronic. Prinsip kerjanya adalah sebuah plat difungsikan untuk mengukur jumlah udara yang masuk. Apabila plat itu bergerak besar, maka gerakan sensornya akan besar. Lalu jika platnya itu bergerak kecil, maka gerakan sensornya akan kecil. Sebuah platnya itu dihubungkan dengan sebuah plunger yang untuk plungernya ini digunakan untuk membuka besar atau kecilnya jumlah bahan bakar yang disalurkan ke injektor. Lalu jenis-jenis EV berdasarkan letak penginjeksiannya. Yang pertama adalah indirect injection. Pada sistem ini, injektor menyemprotkan bahan bakar di intake manifold, tetapi bukan di ruang bahan bakar. Yang kedua adalah direct injector. Pada sistem ini, injektornya berada di ruang bahan bakar. Injektornya ini memiliki tekanan yang kuat. Biasanya
pada sistem ini biayanya mahal karena injektornya harus menahan panas akibat kompresi yang diakibatkan oleh piston. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Terima kasih.